Masih dalam rangkaian langganan jalan Ghost to Bangkok. Hari ini karena aku pergi bersebelas, jadi sewa van sehari biayanya 3.000 baht untuk 10 jam di area Bangkok. Karena ini hari Sabtu, jadi tujuan pertama langsung ke Chatuchak Weekend Market. Perjalanan dari hotel kurang lebih 20 menit. Masuk ke Chatuchak itu ada banyak aksesnya, ini aku masuk dari depan Bangsoi Junction. Kalau kalian ke Bangkok dan melewati weekend, Chatuchak ini adalah salah satu list destinasi yang nggak boleh dilewatkan karena memang cuma buka di weekend. Bukanya itu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, tapi katanya ada beberapa toko yang buka lebih awal, terus kalau mau grosiran bisa datang di Jumat malam. Di sini ada Thailand 100 Baht Shop. Ini tuh selalu ramai ya, karena banyak barang yang dijual di sini tuh beli banyak jadi lebih murah. Oke juga buat oleh-oleh. Mayoritas barangnya itu ada skincare, kosmetik, obat-obatan ringan, ada minyak, plester, cemilan, dan beberapa souvenir khas Thailand. Tokonya nggak cuma ada di Chatuchak, jadi kalau kalian main ke sebagian area Bangkok, kalian juga bisa menemukan Thailand 100 Baht Shop ini. Di Chatuchak tuh kalian bisa nemuin banyak barang, ada baju cewek, baju cowok, kaos Thailand. Tapi tadi aku sempat lihat juga kayaknya ada toko thrifting gitu karena harganya murah banget. Di sini juga banyak tas, kaos kaki, pernik-pernik buat oleh-oleh, buat pajangan rumah. Pokoknya banyak lah ya, semuanya ada di sini. Makanya nggak heran kalau Chatuchak Weekend Market itu jadi salah satu destinasi favorit kalau orang-orang pada main ke Bangkok. Namanya juga pasar, jadi ya kita tetap harus coba buat usaha nawar dulu supaya dapat harga lebih murah. Tapi rasanya sekarang tuh kalau nawar-nawar agak susah, nggak kayak dulu. Dan kalau misalkan boleh ditawar pun, turunnya itu cuma dikit banget. Terus kalau kalian kesini jangan lupa siapin uang cash karena mayoritas bayarnya itu cash. Beberapa bisa QR, tapi harus dipastikan juga mobile banking kalian itu support untuk bayar QR di Thailand. Pokoknya kalau belanja di pasarnya Thailand itu jangan berharap untuk bayar pakai kartu kredit ya, karena yang bisa itu dikit dan biasanya dibilang ada charge-nya. Jalan-jalan di sini itu kan pasti bakalan lama, nggak mungkin cuma 1-2 jam. Semisal kalian jalan, tiba-tiba haus, lapar, tenang aja, di Chatuchak itu juga banyak yang jual minuman, jual jajanan, dan juga makanan berat. Yang pasti kalau ke Chatuchak itu kita sehat karena harus jalan terus, hati senang, perut kenyang, pulang pun dengan belanjaan. Udah sekitar 3,5 jam aku jalan-jalan di sini. Sekarang lagi berhenti di semacam Pujasera karena anak-anakku harus makan siang. Di sini kita bebas pilih tempat duduk dan nanti untuk menu makanannya akan dibawain beberapa menu pilihan yang ada di sini. Kalau mau ke toilet, di sini itu ada biayanya, di mana per orang harus bayar dulu 5 baht. Dari Chatuchak aku langsung lanjut ke Chocoville. Untuk masuk ke sini itu ada biayanya 200 baht per orang, tapi nanti kita itu untuk nominal 100 bahtnya bisa ditukar dengan popcorn atau es krim atau minuman, pilih salah satu. Itu yang aku inget sih ya pilihannya. Atau kalau nggak mau bisa jadi nominal pengurang, misalkan kita beli makanan atau minuman di dalam area Chocoville. Jadi sebenarnya untuk pure yang bayar tiketnya itu cuma 100 baht karena 100 bahtnya itu jadi benefitnya kita. Ini aku sampai sini sekitar jam 4, cuacanya tuh agak mendung-mendung dikit, tapi malah enak karena udaranya jadi adem. Cuman di sini ramainya bukan main sih. Tema Natal di Chocoville tahun 2025 adalah Winter Wonderland. Konsepnya itu dibuat seperti desa bergaya Eropa yang dipenuhi dengan hiasan suasana Natal. Bisa kita lihat dari awal deket area tiket tadi pun dekornya juga udah sangat menarik. Jadi benar-benar di setiap sudut itu kita akan dibawa merasakan suasana Natal ala Eropa di sini.
Gak cuma dekorasi Natal yang lucu-lucu, di sini juga ada hewan lucu. Kita bisa lihat dan kasih makan prairie dog atau anjing padang rumput. Selain itu ada kapibara, dan kapibaranya ini lumayan gemoy ya. Kalau kapibara pasti udah jauh lebih familiar. Di jam-jam tertentu juga ada pertunjukan yang bisa kita nikmati. Sekarang ini lagi ada dancing teddy, jadi teddy bear jumbo itu lagi joget-joget di sini. Selain itu kita juga bisa melihat ada salju buatan. Terus malamnya itu kita juga masih bisa lihat ada snowman, ada deer, ada Santa Claus. Mereka tuh joget-joget di atas perahu gitu. Lucu-lucu bentuknya tuh gemoy-gemoy gitu ya. Pokoknya lucu banget deh liatnya. Rencana tuh awalnya tadi mau dinner sekalian menikmati suasana malam di sini. Tapi kan tadi tuh kondisinya ramai banget, jadi harus reservasi untuk makan di sini. Kita diminta download aplikasi gitulah buat antri. Udah dong, udah download, terus udah dapat nomor dan ada informasinya. Kita dapat nomor berapa dan masih harus nunggu berapa lama lagi. Tapi pas udah nunggu sekitar 1 jaman mungkin ya, aplikasinya itu down. Terus semua orang pada ke counter menanyakan antriannya masih berapa lama lagi. Karena nunggunya udah lumayan lama, terus kayak agak kacau. Akhirnya aku bawa orang tua juga. Jadi kita putuskan untuk milih makan di luar aja. Tapi sebelum pulang, aku nikmati dulu dong show yang ada di sini. Terus karena udah malam, jadi lampunya itu udah pada nyala. Ini tuh bikin dekorasi yang ada di sini tuh jadi makin cantik. Pas mau keluar, ternyata ada fireworks kecil di atas menara sisi kanan itu. Kalau pas malam suasananya itu jadi kayak gini, lampunya nyala jadi makin cantik. Ini tuh bagus banget ya. Meskipun di sini ramai banget dan gak jadi makan, tapi yang penting kita semua happy menikmati suasana ini. Kupon 100 bahtnya akhirnya aku pakai buat tukar es krim lucu ini. Di area luar aku juga masih sempetin jalan-jalan sambil menikmati dekorasi Natal yang ada di sini. Coklatville atau Chocoville ini bisa kalian masukkan sebagai salah satu list destinasi kalau kalian ke Bangkok. Tapi kalau kalian ke Bangkok sama anak-anak, wah ini sih udah pasti fix ya. Kalian harus banget bawa anak-anak ke sini karena mereka pasti seneng. Selain itu, tematik di sini itu juga selalu berganti sesuai season. Waktu terbaik untuk ke Chocoville itu memang sore ke malam. Kalau datang pagi, siang itu bakalan panas banget, apalagi areanya ini outdoor semua. Kalau sore kan udaranya itu lebih adem, terus bisa lanjut dinner deh sambil menikmati suasana malam Chocoville. Tiba-tiba udah pindah aja ke Asiatik. Di sini juga rame banget karena periode libur Nataru ini Bangkok di mana-mana rame sih. Akhirnya mampir ke sini untuk makan malam sekaligus jalan-jalan malam sebentar karena tadi kan di Chocoville nggak jadi makan. Di sini pilihan tempat makannya itu banyak, tapi ya harganya jangan ditanya ya. Kalau misalkan masih mau yang agak mending, pilih warung-warung yang prasmanan gitu, atau sekalian beli junk food aja karena harganya udah pasti rata-rata. Biang lala ini adalah ciri khas dari Asiatic Waterfront. Tapi di sini aku nggak naik biang lala karena tadi pas aku cek harga tiketnya untuk satu orang dewasa naiknya tuh tadi sekitar 350.000. Jadi kalau aku satu keluarga berempat, 2 dewasa 2 anak, kurang lebih udah sejuta sendiri. Jadi aku putuskan untuk nggak naik karena menurut aku sayang aja sih. Yang terbaru di Asiatic ada Jurassic World The Experience, tapi aku nggak masuk ke sini karena semuanya udah pada capek setelah pergi seharian. Hari keempat di Bangkok adalah hari santai karena pagi ini aku lagi jalan mau ke Pratuna Morning Market yang lokasinya ada di daerah seberang Hotel Bayoke. Kesananya jalan kaki aja karena jaraknya dari Hotel Berkeley itu cuman sekitar 10-15 menit dan sekalian olahraga pagi. Pratuna Morning Market itu buka dari jam 4 atau jam 5 pagi sampai jam 9. Tapi setelah itu ya tetap ada yang jualan kok, cuman biasanya penjualnya itu ganti-ganti. Ini tadi aku ambil jalur yang jalannya itu lewat seberang Mall Platinum.
Kalau yang ini namanya Krungtong, ini tuh tempat yang biasa menjual baju-baju yang size-nya itu besar. Kalau kalian cari Desember, itu ada di seberang jalan. Tepatnya itu lokasinya ada di sebelah Mall Platinum, jadi jaraknya itu emang deket. Ini aku udah belok kanan di salah satu jalan yang ada di deretan Mall Platinum. Di sisi kanan kiri ini udah banyak toko yang buka, tapi aku nggak akan kesini, aku akan langsung menuju ke pasarnya. Nah, ini aku udah di dalam area pasarnya. Di sini tuh kalian bisa banget nemuin baju-baju yang harganya cuma sekitar 100 baht. Kalau di kurs rupiah itu sekitar 60 ribuan. Bajunya macam-macam, lucu-lucu, baju kerja, kaos, celana, itu banyak banget dan bahannya tuh menurut aku oke ya. Maksudnya dengan harga segitu kalian dapat bahan segitu tuh udah bagus. Dan di sini kebanyakan grosir, jadi harganya akan lebih murah kalau belinya minimal 2 atau 3 piece. Tergantung tokonya karena beda toko itu beda ketentuan. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke sini sama keluarga atau sama teman itu enak ya bisa sharing. Tapi kalau misalkan enggak dan kalian pede untuk ajakin orang lain yang ke sini untuk sharing ya boleh-boleh aja supaya harganya bisa lebih murah. Di pasar ini kalian akan melihat banyak just tipers yang live shopping juga. Jadi aku tuh pernah ikut just tip gitu kan. Harga bajunya tuh 200 ribuan. Warnanya tuh bagus, bahannya juga tebel. Terus ini tadi waktu aku jalan-jalan di sini, aku lihat nemu barang yang sama, mereknya sama, harganya tuh cuma 90 ribu. Tapi kan just tipers itu juga butuh beli tiket, butuh beli bagasi. Sama kalau kita harus belanja langsung ke sini kan juga butuh buat beli tiket pesawat. Jadi kalau kalian punya berkat lebih, terus kalian pas bisa main ke Bangkok, belanja bajulah sepuasnya, tapi harus dipastikan masih masuk ke budget kalian. Jangan sampai setelah liburan kalian malah jadi nambah cicilan. Puas banget sih ke pasar pagi ini karena ini tuh nggak berasa udah jalan-jalan tuh udah 4 jaman. Dan di sini aku bisa puas beli baju kerja, piyama anak, beli baju setelan yang model 2 piece dengan harga yang terjangkau, dan yang penting bisa pegang langsung barangnya jadi tahu bahannya dan nggak song. Menjelang sore, aku naik hop on hop off boat untuk menikmati suasana Bangkok dari jalur Sungai Chao Phraya. Pilihan keberangkatan ada beberapa titik dermaga, tapi ini aku pilih dari Saturn Pier. Transportasi dari hotel ke sini tadi aku naik van dari aplikasi online karena perginya juga rame-rame. Tiketnya udah aku beli via online, jadi ke sini tinggal cari counter untuk tukar ke tiket fisik aja. Ini rute boat dan beberapa titik pemberhentiannya. Setelah dapat tiket, kita akan diarahkan ke area tunggu. Jadi kita nanti akan tunggu kapalnya datang dulu. Dan ini tadi yang aku dapat waktu tukar tiket di ticketing counter. Kapalnya sudah datang, langsung buru-buru naik karena aku udah ngincer tempat duduk di bagian atas supaya bisa lebih kelihatan view-nya dan menikmati suasananya. Dapat tempat duduk di atas dan here we go untuk menikmati hop on hop off boat dari Sungai Chao Phraya. Tadi aku beli tiketnya yang one day, jadi bebas mau seharian naik turun kapal. Ini bisa jadi alternatif kalau kalian pengen mengunjungi beberapa tempat dalam satu hari, tapi nggak mau ribet cari-cari transportasi dan bisa sambil menikmati experience naik kapal di Chao Phraya. Ada beberapa titik pemberhentian yang dekat dengan lokasi-lokasi wisata seperti Wat Po, Wat Arun, Asiatik. Boat ini juga berhenti di Pier 4 Icon Siam dan tempat lainnya. Semua informasi ini juga tersedia di booklet bersamaan dengan tiket yang tadi kita dapatkan. Ada informasinya juga di masing-masing tempat itu ada apa aja supaya lebih jelas. Tadi tuh kapalnya sempat berhenti di salah satu dermaga, aku lupa di dermaga yang mana. Itu tuh nggak langsung naik turun penumpang gitu. Jadi sebelum penumpang yang ada di dermaga itu naik ke kapal, petugasnya tuh naik duluan. Jadi petugasnya itu masuk ke kapal, dia ngecekin satu persatu tiket dari para penumpang yang masih pada duduk di kapal. Karena kalau ada penumpang yang cuman beli tiket one way, dia itu harus turun di dermaga itu. Sekarang lagi antri untuk masuk kapal lagi dari Pier Icon Siam. Tadi sempat mampir sebentar, tapi karena antriannya masuk udah panjang, jadi pas masuk kapal cuman bisa dapat di area bawah.
Aku turun di Ratchawong Pier karena dari dermaga ini kita bisa jalan menuju Chinatown Bangkok. Dari dermaga menuju Chinatown jaraknya itu kurang lebih 850 sampai 900 meter. Jadi kalau ditempuh dengan jalan kaki itu akan membutuhkan waktu sekitar mungkin 15 menitan. Memasuki beberapa area jalanan, kita bisa melihat banyak lampion merah yang merupakan ciri khas Chinatown, di mana lampion merah itu biasanya identik dengan lambang kemakmuran dan kebahagiaan. Biasanya di area Chinatown itu banyak banget makanan dan resto, jadi sekalian ini tuh rencananya mau makan malam di sana. Perjalanan ke Chinatown malam ini tidak membuahkan hasil. Aku nggak dapat apa-apa, nggak jadi makan malam juga di sini. Memang betul di sini tuh banyak banget yang jual makanan, banyak resto yang ramai dan ramai banget karena antrian restonya itu benar-benar panjang. Tapi area pejalan kakinya itu sempit. Selain ada pedagang, tempat ini tuh memang lagi ramai banget, jadi nggak nyaman plus nggak rekomen apalagi bawa orang tua. Soalnya tuh kasihan. Jadi akhirnya dari sini aku pilih untuk langsung balik ke hotel aja. Aku mau cari makanan di daerah sana dan langsung istirahat untuk melanjutkan perjalanan besok. Hari kelima di Bangkok, hari keenam di Thailand, dan ini adalah hari liburan terakhir di sini. Hari kelima di Thailand kemarin aku nggak di Bangkok tapi ke Pattaya. Nanti kalau udah upload videonya jangan lupa tonton juga ya video seharian di Pattaya. Karena ini adalah hari terakhir, jadi kegiatan untuk hari ini akan lebih banyak ke aktivitas belanja-belanja. Ini aku sudah masuk ke komplek Mall Platinum, di mana Sun ini khusus menjual produk-produk kecantikan. Jadi ada make up, ada skincare. Tapi aku nggak keliling di area ini karena tujuanku bukan mau beli make up skincare, tapi lebih ke belanja baju. Jadi aku akan langsung ke Platinum Fashion Mall. Tinggal keluar dari gedung ini lalu pindah ke gedung sebelah. Kalau ditanya bagus mana koleksi bajunya, menurut aku selera sih, karena sama-sama ada toko yang koleksinya itu bagus-bagus banget. Jadi kalian harus lihat dua-duanya aja supaya lebih puas. Kalau di Pratuna Market lebih banyak bajunya, kalau di Mall Platinum itu variasi produk fashionnya lebih banyak, dan di sini juga ada food courtnya. Lokasi Platinum Mall ini juga dekat sama Desember, jadi lebih puas untuk jalan-jalan dan belanjanya. Sekarang aku lagi perjalanan ke hotel naik tuk-tuk karena aku sudah booking free shuttle untuk ke Siam Paragon. Mall Siam Paragon ini adalah mall premium dan kalian bisa menemukan banyak outlet branded di sini. Tujuanku ke sini bukan untuk jalan-jalan di mall, tapi untuk lihat event Popland dari Popmart yang berlangsung sampai 11 Januari 2026. Lokasi tepatnya ada di Park Paragon, yaitu area outdoor antara Siam Paragon dan Siam Center. Begitu keluar, kita bisa langsung melihat pohon Natal dengan dekorasi Popmart. Di area outdoor ini juga ada stage-nya, tapi pas aku datang lagi nggak ada acara apa-apa di atas panggung, jadi cuman bisa melihat pohon Natal Popmart dan beberapa patung karakter yang bisa dijadikan sebagai spot foto. Masuk ke Siam Center, di sini ada es krim cafe sebagai bagian dari event Popland. Menu yang dijual di sini ada es krim Twinkle Twinkle dan School Panda serta coklat batangan. Aku beli es krim aja karena harganya itu lebih murah, jadi lebih affordable aja sih. Ini belanjaanku, School Panda double coklat dan cheesecake ice cream. Selain ada es krim cafe, di sini juga ada pop slide. Jadi ini tuh semacam perosotan mandi bola gitulah ya. Tapi selama aku muter-muter di sini, pop slide-nya sepi sih. Perjalanan balik ke hotel, naik tuk-tuk lagi, nanti sampai hotel mau masuk-masukin belanjaan, beli makan malam, dan jalan-jalan sebentar di area hotel. Jam setengah 10 aku sudah di dalam van menuju ke bandara. Ini vannya aku sewa karena bawaan juga udah bertambah banyak. Biaya sewanya 1.500 dari hotel ke bandara, lebih tinggi daripada biasanya karena ini lagi periode akhir tahun. Sebenarnya flightku itu jam 2 pagi, tapi berangkat dari hotel setengah 10 karena antisipasi jalanannya macet. Tapi jam 10.15 aku malah sudah sampai di Dongmuang International Airport karena jalanannya itu lancar banget. Maskapai pulang ke Indo aku pakai Thai Lion Air lagi, tapi karena ini datangnya masih terlalu awal, bahkan counter drop bagasinya pun belum dibuka. Diminta tunggu 30 menit lagi karena baru dibuka jam 11. Selagi masih nunggu jam drop bagasi juga, sekarang aku lagi jalan menuju ke counter tax refund yang ada di bandara.
Tempat untuk prosesnya itu lumayan jauh ya. Jadi dari area counternya Thailand Air sama tax refund itu dari ujung ke ujung. Di sini kita akan dikasih selembar kertas dan untuk pengambilan uangnya nanti setelah melewati imigrasi. Flight untuk balik ke Indonya itu juga on time banget ya, karena jadwal flight itu jam 2, jam 1.20 itu semua penumpang sudah mulai boarding dan ini aku sudah di dalam pesawat. Jam 2 tepat pesawatnya berangkat dan ini pertama kalinya aku ikut flight jam 2 pagi. Asli sih ini ngantuk banget jam nunggunya karena jamnya tuh krusial banget. Liburan 6 hari di Thailand pun sudah selesai. Kalau kalian punya pengalaman, punya saran, ataupun informasi terupdate tentang liburan di Thailand, boleh banget drop di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya.